Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih dapat berkumpul untuk beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Karena sudah tiba waktunya, kita akan mulai saja ibadah kita. Saya mau kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian, sucikan dan kuduskan hati. Puji Tuhan,
namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu ya Tuhan. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari yang baru, di hari Sabat-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan dalam segala situasi mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu, atas semua karya-Mu di dalam hidup kami yang selalu mendatangkan kebaikan. Hari ini kami akan beribadah, pimpinlah Tuhan dari awal hingga pada selesai. Semua berjalan dengan baik dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami yang melayani urapilah ya Tuhan, dan semua umat yang hadir juga beroleh pengurapan yang sama. Kami serahkan sepanjang acara ibadah pada sesi 1 ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Biar kehendak dan rencana-Mu menjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jalan
akhiri di warta cepat. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata-katanya sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kita akan kembali menyembah Tuhan, menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
Bapa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami terus setiap waktu kami Tuhan, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan berkatilah Tuhan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh sabdanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan dari surat Petrus yang kedua, pasal yang ke-1, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya undang Pak Diri, kita akan membacanya bergantian. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 8, saya mulai ayat yang ganjil, saudara nanti ayat yang genap. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi dan berhasil dalam mengalami Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita diselamatkan oleh karunia ya dari Tuhan, karena cintanya Tuhan Yesus pada kita umatnya, dan juga oleh karena iman ya, iman di dalam Yesus Kristus ya. Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan. Kalau saudara tidak mau ambil, itu terserah saudara. Tuhan menciptakan manusia mempunyai pilihan ya. Dan kita orang-orang yang sudah ditebus Yesus Kristus, dengan percaya bahwa kita sudah diselamatkan dengan kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah hadiah bagi saudara dan kita semua ya. Kita menerimanya dengan iman. Dan sesudah kita diselamatkan oleh iman, ada yang harus kita lakukan. Kita harus terus berjalan dari iman kepada iman ya. Jadi bukan cuma kita menerima lalu diam gitu saudara ya, tapi kita harus kerjakan keselamatan itu. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab tanpa iman, firman Tuhan berkata, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seperti kita juga yakin ya akan kepastian iman yang kita peroleh ya, bukan insya Allah mudah-mudahan, tapi yakin dan pasti kalau ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu pasti ya. Demikian juga hendaknya ketika sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus percaya dan yakin akan janji firman Tuhan. Saudara, Tuhan sangat disenangkan ya ketika kita orang-orang percaya kita percaya dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang dari Tuhan sendiri ya. Tuhan sangat disenangkan ketika kita percaya ya, dengan yakin akan setiap janji firman Tuhan. Nah saudara, untuk mengalami keselamatan, saudara harus beriman akan keselamatan itu, maka saudara selamat. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, saudara harus percaya pilu-pilu Yesus akan menyembuhkan. Itu iman. Kalau saudara mau mengalami kelimpahan, berkat-berkat, percayalah Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara. Itu iman. Kita tahu bahwa Allah kita adalah yang
kaya, ya. Dan Tuhan itu sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi untuk segala sesuatu yang kita butuhkan, kita harus percaya, kita harus yakini, kita harus imani akan janji setiap firman Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 14 berkata bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau saudara mau minta pada Tuhan, saudara harus mempunyai iman, saudara harus yakin, dan Tuhan akan mengabulkan doa itu menurut kehendaknya Tuhan. Mungkin nanti, mungkin langsung dijawab, bahkan juga Tuhan menjawab dengan tidak. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan membutuhkan iman. Menurut Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, iman itu keyakinan bahwa apa yang kita inginkan pasti akan terlaksana, dan kepastian bahwa yang kita harapkan itu sudah menanti, sudah ada, walaupun belum kita lihat. Itu iman. Jadi iman adalah keyakinan apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Dan iman itu adalah kepastian apa yang kita harapkan itu akan terjadi, walaupun kita saat ini belum lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kita harus percaya, ya, bahwa Allah itu ada. Ya, kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus percaya Tuhan Yesus itu ada, walaupun saudara belum lihat secara mata, ya, tapi saudara percaya itu karena iman saudara, ya. Dan kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Dia pencipta alam semesta dan dunia ini, bahkan kita, ya, manusia yang dibuat dari debu dan tanah, diberikan napas kehidupan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan itu peduli akan setiap umatnya. Dikatakan juga dalam Ibrani 11 ayat 6, Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi entah apa yang saudara rasakan pada saat ini, bahwa Tuhan itu peduli, ya. Dan Tuhan akan memberi upah, Tuhan akan memberikan mahkota, Tuhan akan memberikan keselamatan bagi saudara yang mau, ya, mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi dari firman Tuhan Ibrani 11 ayat 6 ini, kita diingatkan bahwa kita harus tekun, ya, kita harus taat, kita harus setia, ya, mencari Tuhan dalam ibadah kita, dalam puji-pujian kita, dalam doa kita. Kita harus mencari Tuhan. Susah senang sakit sehat, carilah Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh menginginkan kehadirannya,
Ya, jangan kita dengar aja orang lain bersaksi dia diberkati, tapi kita sungguh-sungguh juga diberkati Tuhan. Ya. Dan kita harus tahu kasih Tuhan itu setiap saat ya dalam kehidupan kita. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak yang bisa didengar oleh manusia, yaitu ya, berita ya, di TV kita sering lihat berita-berita yang ada yang bagus, ada yang meresahkan ya, membuat kita takut ya. Tapi setiap berita yang kita dengar itu tidak menimbulkan iman. Dan kita sebagai orang-orang percaya, saudara, agar mempunyai iman itu harus mendengarkan firman Tuhan. Iman itu adalah tanggapan positif ya. Kemudian berkembang menjadi kepercayaan yang kuat. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan saudara, mungkin menegur saudara, bagaimana tanggapan saudara ya? Kalau saudara lakukan firman Tuhan itu, saudara taat firman Tuhan itu, maka akan menjadi berkembang dan akan menjadi kepercayaan yang kuat di dalam hidup saudara. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, iman kita tidak boleh berhenti. Percaya kita pada Yesus Tuhan juga tidak boleh berhenti. Iman itu harus hidup ya. Iman itu harus bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan, melalui kita melakukan firman Tuhan ya. Yakobus 2 ayat 26 ya. Kalau kita dengar firman Tuhan dan kita tidak lakukan firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, ya iman itu akan menjadi mati. Yakobus 2 ayat 26 mengingatkan kita ya, iman kita tidak boleh berhenti, iman kita tidak boleh mati, iman kita harus hidup. Iman kita harus bertumbuh ya. Melalui firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Pokoknya iman kita tidak boleh mati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan tinggalkan Tuhan, tetapi kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata manusia bukan saja hidup dari roti ya, tapi dari setiap firman Tuhan. Jangan alasannya saya harus kerja ya, tapi ketika ada waktu yang diberikan, hari Sabat, hari yang dikhususkan untuk bersyukur dan terima kasih dengan Tuhan ya, kita harus hadir karena kita perlu mendengar firman Tuhan. Jadi bukan hanya roti saja, tapi manusia hidup oleh firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 15 ayat 26, Yesus berkata, ya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, ya, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu di Markus 9 ayat 23 berkata, bagi Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara, dari ayat yang kita baca ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Semua dapat dilakukan ya. Kita sebagai orang percaya, kita harus percaya dan yakin
melakukan apa yang jadi perintah firman Tuhan. Ya. Dan ketika kita menerima firman Tuhan, bagian kita adalah percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan menggenapi, maka Tuhan akan menjawab, ya, setiap apa yang kita doakan. Ya. Jadi iman memungkinkan segala sesuatu untuk terjadi. Ya. Ketika saudara berdoa dengan iman, ya, maka jawaban doa itu akan diberikan bagi saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin, ya, dengan iman percaya kita, ya, kita sanggup, ya, dalam kita menjalani kehidupan ini, ya, dengan iman percaya bahwa harapan pada Kristus yang akan selalu membawa kita. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang beriman dapat melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar. Bisa nggak, gitu? Dan Yesus pernah berdoa untuk menyembuhkan orang sakit. Dikatakan orang yang percaya dapat melakukan itu. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya iman, ya. Percaya dengan sepenuh hati kepada firman Tuhan, ya, tanpa bimbang, tanpa ragu-ragu, ya. Benar gak firman Tuhan ini, ya? Benar gak janji Tuhan, ya? Mana kita mau menambahkan iman percaya kita pada Yesus Kristus Tuhan, walaupun hari-hari gini, ya, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, saudara, ya, sehingga membuat iman percaya kita mungkin jadi luntur, menjadi turun. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita mau tambahkan, ya, iman kita, ya. Kita harus percaya dengan sepenuh hati pada Tuhan, ya, tanpa bimbang, tanpa ragu-ragu. Nah, ayat nas yang kita baca, ya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 58. Di sini Rasul Petrus mendorong setiap orang percaya, ya, saya dan saudara, agar mau maju lagi, ya, di dalam kasih karunia Allah. Kita mau menambahkan iman percaya kita pada Tuhan, ya. Dan iman itu harus ditambah dengan apa? Tadi kita sudah baca, yang pertama adalah iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Apa sih kebajikan itu? Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Kebajikan, ya. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang membuat kebaikan bagi orang lain. Dalam Mazmur 112 ayat 9 berkata, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Iman kita harus ditambahkan dengan kebajikan, ya. Jadi bukan hanya iman percaya saja, tapi harus ditambah dengan kebajikan, ya. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Lalu yang kedua,
Iman juga harus ditambahkan dengan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Itu sesuatu yang diketahui dengan pembelajaran. Kita dari SD sampai sekolah tingkat tinggi ya, kita belajar ya, untuk memperoleh pengetahuan. Demikian juga mungkin setiap kita datang ke gereja ya, kita berkata firman Tuhan, kita mendapatkan pengetahuan juga ya, firman Tuhan. Jadi itu bukan saja menguatkan tapi pengetahuan ya. Jadi iman juga harus ditambahkan dengan pengetahuan. Dari Amsal 18 ayat 15 berkata bahwa hati orang yang berpengertian akan memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dan yang ketiga, iman juga harus ditambahkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri adalah menolak keinginan yang salah ya, dan mau melakukan apa yang benar. Penguasaan diri berarti tidak mau berbuat dosa, maunya melakukan firman Tuhan. Itu menguasai diri. Iman juga harus ditambahin dengan menguasai diri. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ya. Jadi iman harus ditambahkan juga penguasaan diri. Iman juga harus ditambahkan dengan ketekunan. Tekunan itu adalah kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Tekun ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya, kita tekunin sampai selesai. Jangan baru separuh udah tinggalkan, itu berarti gak tekun. Jadi ketekunan itu kesungguhan ya dalam kita melakukan sesuatu. Dalam Roma 5 ayat 2 dan 4 berkata, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dan kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Petrus mengingatkan kita juga dalam kita beriman, iman kita harus ditambahkan dengan ketekunan ya. Dalam Roma ini kita baca bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi gak apa-apa saudara menghadapi kesusahan, kesulitan, permasalahan dalam hidup saudara. Ketika saudara kuat, akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Ya, jadi mungkin persoalan dan permasalahan yang saudara hadapi ini mungkin ada maksud dari Tuhan ya, agar saudara terus bertekun ya. Tekun dalam doa saudara ya, ketika dalam menghadapi permasalahan saudara gak lari ke orang lain, tapi lari berlutut di kaki ya Tuhan Yesus ya, bertekun dalam doa. Iman juga harus ditambahkan dengan ketekunan. Iman juga harus ditambah dengan kesalehan. Kesalehan itu adalah taat ya, dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah ya. Memang ada yang menjalankan ibadah gak sungguh-sungguh. Ada saudara duduk di gereja tapi pikirannya kemana-mana ya. Jadi dia gak menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau ibadah jalankan sungguh-sungguh berarti dia hanya
ya fokus kepada Tuhan, nggak fokus ke mana. Ya. Jadi iman juga harus ditambahkan dengan kesalehan, ya, taat, setia dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi iman harus ditambahkan dengan kesalehan, ya, taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Ya. Karena nanti kita dihadapkan dengan pengadilan, ya, pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan di dalam dunia ini? Itu nanti dipertanggungjawabkan. Iman juga ditambah dengan kasih akan saudara seiman. Kasih kepada, ya, satu jemaat, ya, keluarga rohani kita, ya. Kita mengasihi mereka, ya. Jadi satu dengan satu jemaat, ya, saling mengasihi, ya, jangan ada permusuhan, ya. Ketika keluarga kita, keluarga rohani, ya, mengalami suatu permasalahan, ya, tanggung jawab kita, ya, kita memberikan kekuatan bagi saudara kita, ya, tanggung jawab kita, karena kita semua adalah satu keluarga, ya, keluarga rohani, ya. Iman juga dibutuhkan akan kasih ini, ya. Percuma kalau kita punya iman pada Kristus tapi kita tidak mengasihi saudara kita yang seiman, saudara. Ya. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, marilah kita berbuat baik pada semua orang, ya. Terutama, itu ada terutamanya. Yang paling utama, kawan-kawan kita yang seiman. Lalu yang terakhir, iman juga harus ditambahkan kasih akan semua orang. Kita juga mengasihi orang lain yang belum percaya pada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Ya. Kita harus mengasihi mereka juga. Ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jadi saudara, kesimpulannya bahwa iman kita perlu ditambah, ya, biar iman kita makin kokoh, ya. Ditambahkan dengan kebajikan, ditambahkan dengan pengetahuan, ditambahkan dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, ya, dan kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang, sehingga kita bisa lagi bergiat, ya, agar kita makin maju, agar kita makin berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, ya.
Karena dalam Hosea 6 ayat 3 berkata, ya, marilah kita mengenal, ya, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jangan dengar dari orang lain, tapi kita benar-benar mau mengenal dan sungguh-sungguh mengenal. Ya, berarti itu kita harus aktif. Ya. Karena Tuhan itu seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita orang-orang yang sudah bertobat dan mengalami pembaharuan kehidupan rohani, ya, kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Ya, maka Tuhan akan melawat orang itu. Ya, Tuhan akan datang bagaikan fajar memberikan pengharapan baru bagi kita, bagaikan hujan yang memberikan berkat baru, dan kerohanian kita akan bertumbuh. Ayat terakhir Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kita jalani ini, yaitu bahwa kita yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah yang benar, ya, mengenal Yesus Kristus, anaknya yang telah Allah Bapa utus bagi kita. Jadi saudara, orang-orang yang mengenal Yesus Kristus adalah orang-orang yang memiliki kepastian hidup kekal. Pasti, bukan mudah-mudahan. Ya. Orang-orang yang mengenal Kristus berarti dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ibadah, dalam doa, dalam puji-pujian, dalam melakukan firman Tuhan. Dan orang-orang yang mengenal Kristus Yesus adalah orang-orang yang berjalan dari iman ke iman, ya? Iman yang bertumbuh tadi, iman yang sampai ditambahkan sampai 7 tadi, saudara, ya. Dan orang-orang yang mengenal Yesus Kristus adalah orang-orang yang akan menikmati kasih karunia dari Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau
percaya sungguh kepada Engkau Tuhan, dan menambahkan iman kami dengan banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, karena dengan imanlah kami memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Waktu yang sangat baik untuk kami memberikan korban syukur kami dan korban persembahan lainnya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus.
menerima segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan sudah memenuhi, menjaga, melindungi kami. Dan kami percaya hari-hari yang akan kami lewati ya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami, memimpin kami, menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Dan kami sebagai umat Tuhan, kami letakkan semua persoalan kami, permasalahan kami pada Yesus Tuhan. Engkau akan selalu memberkati kami. Engkau akan selalu memberikan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini kami sudah bersekutu dengan Engkau, mengajarkan pujian dan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan akan melihat kami lagi ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah nama Yesus. Berkati kami, berkati semua jemaat PPD Kristen Tempat Cakung, berkati dan melindungi dalam usaha kerjaan, depan rumah tangga, apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan berkati, para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan juga Tuhan berkati secara pribadi. Dan kami mengakhiri pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajah memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau memberikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.